Nanti aja. Cuma 2 kata, kedengarannya ringan banget ya. Nggak bahaya, nggak ada dramanya sama sekali. Tapi, tanpa kita sadar, 2 kata inilah yang diem-diem bisa banget loh menghancurkan masa depan kita. Nah, hari ini kita bakal bongkar habis kebiasaan kecil ini dan gimana efeknya bisa jadi luar biasa besar. Nah, ini dia nih. Nanti aja deh mulai dietnya. Kita semua pasti pernah ngomong gini kan? Janji manis buat diri kita sendiri di masa depan. Dan pas diucapin, kedengarannya masuk akal banget. Atau mungkin yang ini, belajarnya nanti aja. Apalagi pas tugas udah numpuk, terus godaan lain kayaknya jauh lebih seru. Kata nanti itu emang rasanya kayak tempat yang aman banget ya, penuh sama kemungkinan. Nah, coba deh perhatikan polanya. Kita tuh jarang banget bilang enggak. Kita cuma bilang nanti. Kita nggak nolak tanggung jawab, kita cuma ya menundanya. Dan justru ini yang bikin bahaya banget. Kenapa? Karena kita masih ngerasa jadi orang yang bertanggung jawab. Oke, coba kita berhenti sejenak dan benar-benar pikirin ini. Pertanyaan ini, wah, ini inti dari semua yang mau kita bahas. Jangan-jangan masalahnya bukan karena kita males loh, tapi karena kita ini terjebak di sebuah sistem yang salah. Oke, sekarang yuk kita selami lebih dalam psikologi di balik kebiasaan menunda-nunda ini. Siap-siap, jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Karena ini sama sekali bukan soal males atau kurang disiplin. Nah, ini dia nih, poin paling pentingnya. Kita kan seringnya mikir, aku cuma perlu lebih disiplin aja. Padahal, riset psikologi nunjukin hal yang beda banget. Menunda itu bukan cacat karakter loh, itu adalah cara otak kita merespon emosi-emosi tertentu. Jadi gini, waktu kita dihadapkan sama sebuah tugas, otak kita tuh nggak cuma lihat tugasnya doang, tapi dia juga melihat semua potensi perasaan negatif yang nempel di tugas itu. Jadi pas Anda bilang, nanti aja deh, yang sebenarnya lagi Anda lakukan adalah menghindar dari semua perasaan nggak nyaman ini. Maksudnya apa sih ini? Gini deh, coba bayangin otak primitif kita. Buat dia, tugas yang menantang, kayak nulis proposal atau siapin presentasi, itu dianggap risiko. Risiko apa? Ya risiko gagal, risiko ditolak, risiko dipermalukan. Dan otak kita, pinter, dia nawalin solusi paling cepat buat ngehindarin semua risiko itu. Apa solusinya? Ya tunda aja. Dan disinilah kita bisa lihat gimana kita kejebak di dalam siklus ini. Jadi pas kita menunda, kita langsung dapat perasaan lega. Sebentar, otak kita langsung belajar. Oh ternyata nunda itu berhasil ngelamatin kita. Masalahnya, leganya itu cuma sementara. Habis itu digantiin sama rasa bersalah, rasa cemas yang justru bikin tugasnya kelihatan makin serem. Hasilnya, ya kita nunda lagi, bener-bener lingkaran setan yang ngunci kita. Oke, kalau tadi kita ngomongin masalah dari dalam, sekarang kita bahas musuh dari luarnya. Ada biang keladi di zaman modern ini yang bikin masalah menunda jadi 100 kali lipat lebih parah. Yuk kita kenalan sama yang namanya jebakan dopamin instan. Penting banget nih buat dipahami. Dopamin itu sebenarnya bagus loh. Dia bukan hormon bahagia loh, tapi lebih ke hormon motivasi dan reward. Dialah yang bikin kita semangat ngejar sesuatu. Masalahnya bukan di dopaminnya, tapi di sumbernya di zaman sekarang. Lingkungan modern kita ini seakan-akan udah ngehack sistem penghargaan di otak kita. Coba kita bandingin. Dulu, buat dapat loncakan dopamin, kita tuh perlu usaha, perlu proses, selesain sesuatu, capai target. Nah sekarang, buka HP, scroll dikit, dapat. Ada notif, dapat. Swipe sekali lagi, dapat lagi. Dalam hitungan detik, nggak perlu usaha, nggak perlu proses sama sekali. Ya, secara logika otak kita pasti milih jalan yang paling gampang kan. Coba pikir, ngapain susah-susah nulis laporan yang rewardnya masih jauh di depan sana kalau kita bisa dapat kepuasan instan dari scroll-scroll media sosial detik ini juga? Dan inilah kenyataan pahitnya. Dulu kalau kita nunda kerjaan, paling kita cuma bengong liatin tembok, bosenin kan? Nah sekarang menunda itu artinya nonton video seru, main game, keliling dunia lewat layar di kantong kita. Distraksinya jauh lebih menarik daripada kerjanya sendiri. Tapi ada kabar baiknya kok, otak Anda itu bukan musuh. Dia nggak salah, dia cuma ngikutin pola reward yang kita kasih. Dan kabar baiknya lagi, pola ini bisa diubah. Kita bisa banget melatih ulang otak kita. Oke, kita udah paham masalahnya dari A sampai Z. Sekarang, saatnya kita bahas solusinya. Solusi yang super praktis dan bisa langsung Anda coba setelah ini. Namanya, solusi 5 menit. Ini prinsip dasarnya, dan ini penting banget. Bagian paling susah itu sebenarnya bukan ngerjainnya, tapi
Mulainya. Hambatan terbesar kita itu ya pas mau melangkah pertama kali. Rasa kewalahan itu loh. Nah, solusinya gimana? Bikin langkah pertamanya jadi super duper kecil. Lihat deh bedanya. Kalau tujuan Anda, oke aku mau belajar 2 jam, reaksi otak langsung panik. Rasanya kayak disuruh mendaki gunung. Ini langsung nyalain alarm bahaya di otak. Tapi coba ganti tujuannya jadi, oke, aku belajar 5 menit aja. Reaksi otak, oh oke, boleh. Siapa sih yang nggak bisa ngerjain sesuatu 5 menit aja? Nggak ada ancaman, nggak ada panik. Dan disinilah letak keajaibannya. Tujuannya itu bukan buat nyelesain tugasnya dalam 5 menit, bukan. Tujuannya adalah buat ngebangun identitas baru. Setiap kali Anda berhasil memulai, walau cuma 5 menit, Anda lagi ngasih pesan ke diri sendiri. Hey, aku ini tipe orang yang selalu memulai. Jadi, ini skrip mental yang bisa langsung Anda pakai. Pas Anda mulai ngerasa males atau ada penolakan dari dalam diri, jangan diajak berdebat. Cukup ganti pertanyaannya. Dari yang tadinya, duh, sanggup gak ya nyelesain ini? Jadi, bisa gak ya aku kerjain ini 5 menit aja? Pertanyaan yang lebih kecil ini langsung ngurangin perlawanan dari otak. Nah, kita sampai di bagian akhir. Jadi kesimpulannya apa? Menunda itu bukan soal malas, tapi soal emosi dan pola reward yang ternyata bisa kita ubah. Dan perubahan besar itu nggak dimulai dari motivasi segede gunung, tapi dari langkah pertama yang super kecil. Kalimat ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Setiap kali kita bilang, nanti aja, itu adalah pilihan buat kita untuk nggak berubah, untuk tetap sama. Tapi setiap kali kita bilang, oke, 5 menit sekarang, itu adalah suara yang kita berikan untuk versi diri kita yang lebih baik di masa depan. Oke, saya mau ninggalin Anda dengan satu tantangan. Bukan buat besok, bukan buat nanti, tapi buat sekarang, saat ini juga. Coba pikirin, satu aja tugas yang selama ini Anda tunda-tunda. Cuma satu. Dan kasih komitmen, bisa nggak Anda kasih waktu 5 menit aja buat tugas itu setelah ini selesai? Kalau Anda siap nerima tantangan ini, ayo buat komitmen publik. Tulis di kolom komentar, saya memulai 5 menit hari ini. Kenapa? Karena perubahan besar itu sering banget dimulai dari keputusan kecil yang kita berani umumin dan kita jalanin bareng-bareng. Yuk kita mulai.